Okay, guys. Good morning, all students. So today we want to continue presentation about art. Apa tuh patung? Patung ya. So review presentation long time ago ya. Yang kemarin sudah banyak sekali progres perkembangan dari teman-teman yang sudah presentasi. Kalian bisa belajar dari presentasinya Nadine, bagaimana dia tidak sekedar presentasi tapi juga bisa bercerita dan menceritakan segala sesuatunya dari cara take foto, berperang dengan adiknya, atau juga ada Melvin ya dengan setting apa tuh shoot karyanya yang sangat luar biasa menurut saya, dan beberapa hal yang lainnya. Menurut saya itu saya harapkan bisa menjadi salah satu pedoman untuk presentasi hari ini dengan disiapkan sebaik mungkin. So now we want to start presentation, and the first one to presentation is who? Kita lihat orangnya mau ngomong aja Pak. Who to presentation today? The first is don't understand, ngerti kan? In schedule is Daryl XD. XD? Yeah. Are you ready? Yeah. Okay, applause to Daryl XD, guys. Selamat pagi teman-teman yang saya sayangi dan yang lagi di sekolah ataupun di rumah, terus juga Pak Agung yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Daryl Xavier dari kelas 9A absen 10. Di sini saya bakal mempresentasikan tentang karya yang belum lama ini saya buat gitu. Oke, jadi ini karyanya. Jadi gue kasih nama nggak ribet-ribet banget, nggak pakai bahasa Inggris, gue kasih nama Mawar doang. Jadi simple gitu, karena ini kan Mawar tuh. Oke, jadi alasan saya membuat ukiran Mawar ini, karena saya ingin mencoba hal baru gitu. Kan pas dikasih tugas ini kan dikasih pilihan tuh mau tanah liat atau gipsum. Kalau tanah liat kayaknya saya sudah pernah nyoba, terus saya juga kurang tertarik, jadi saya bikin dari gipsum. Terus inspirasi saya ngebuat mawar ini karena mawar itu melambangkan keberanian. Jadi keberanian buat mencoba hal baru gitu. Terus juga kalau inspirasi saya dari mana, jadi saya pikir sendiri, coba-coba sendiri gitu. Terus sempat ragu juga di awalnya, maksudnya boleh nggak sih bikin kayak ginian, terus apalagi tuh takutnya dimarahin juga, tapi takutnya gagal juga, sempat ada ragu gagal juga. Cuman ya udah kalau gagal ya bikin lagi. Salah tantangannya jadi salahannya tuh hasilnya kurang rapi kan, tadi juga dilihat ada beberapa bagian-bagian yang kasar juga, terus catnya nggak rata semuanya. Terus bagian belakang dari karya itu kotor, kena debu, jadi pas dijemur tuh kena debu-debu gitu. Terus proses penjemurannya juga kurang lama, jadi gampang pecah, terus juga pecah beberapa kali. Oke, jadi ini bahan alatnya. Bahan alatnya tuh ada bubuk gipsum, air, piring bercorak, sendok, toples bekas, sama oli. Jadi ini langkah-langkahnya juga. Yang pertama, gipsumnya ditaruh di air, diaduk-aduk, piringnya dikasih oli, terus piringnya dikasih gipsum, terus dijemur gitu. Terus juga ini proses buat ginian tuh 4 jam. 4 jam tuh dari percobaan pertama saya percobaan keempat gitu. Jadi percobaan pertama tuh gagal gara-gara piringnya nggak dikasih oli. Terus di percobaan kedua itu udah berhasil, cuman hasilnya kurang bagus, jadi saya kurang puas gitu. Jadi di percobaan ketiga itu udah berhasil banget tuh, udah barang-barangnya udah saya beresin semuanya, ditaruh meja pecah gitu ke bawah. Jadi ngulang lagi di percobaan keempat baru 100% berhasil. Kesimpulannya, jadi ngebuat ukiran patung kayak gini dari gipsum tuh nggak susah, cuman produk yang dihasilkan tuh memuaskan banget, istilahnya memuaskan banget. Oke, mungkin cukup buat presentasi saya. Terima kasih.
Oke, tepuk tangan buat SD guys. Saya cukup suka ya dengan karyanya SD karena saya lihat, kan udah lama SD ya kamu buatnya ya, ngumpulnya juga udah agak lama ya. Udah sebulan yang lalu pakainya. Ya, saya lihat karena saya sudah lihat juga bahwa SD di sana memang membuat terobosan menurut saya ya. Karena ini sangat unik. Saya sempat nggak kepikiran juga kalau pakai gipsum terus bikin kayak gitu ya. Karena kan media cetaknya itu kan nggak terlalu timbul ya, sehingga saya takutnya malah nggak terlalu kelihatan corak-coraknya. Tapi SD ini pemilihan warnanya bagus sehingga hasilnya pun cukup memuaskan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan SD tadi. Dan kalau teman-teman perhatikan, kebanyakan dari kalian itu memang pengalaman baru ya, dan menceritakan juga saya puas nih dengan karya saya karena kamu berproses. Apalagi SD sampai 4 kali mencoba. Dia juga menceritakan bahwa 4 kali itu tidak mudah, dari awalnya nggak dikasih oli, terus yang kedua udah jadi tapi nggak puas, yang ketiga juga dia bikin lagi sampai keempat kalinya dia terus memberikan warna. Dari pemaknaannya juga unik ya, karena kebanyakan kan kalau bunga mawar itu persepsi atau semangatnya itu kan tentang rasa cinta ya. Tapi di ini SD memberikan pengertian bahwa bunga mawar adalah suatu bentuk keberanian. Keberanian mencoba hal baru, luar biasa banget saya sampai terpesona dengan kata-kata itu ya. Kamu awalnya kok bisa pakai piring itu gimana SD ceritanya? Jadi pas saya udah coba dari gipsum nih, pesan dari gipsum tuh, saya ngeliat ada piring itu kan ada corak-corak kayak gitu. Piring saya kan ada kayak ukiran patungnya gitu belakangnya. Terus saya kira kalau buat dari sini kayaknya bagus deh. Saya juga sempat ragu tuh kalau misalnya gagal ya gimana. Kalau misalnya gagal, saya beli cetakan binatang gitu. Jadi kalau ini gagal, saya beli cetakan binatang terus itu lagi, tapi ternyata berhasil, jadi nggak jadi beli cetakan binatang. Hal yang paling susah apa sih SD? Paling susah tuh di ngelepasnya itu kan habis dijemur kan dilepasin tuh susah banget, dilepasinnya tuh mesti pakai pisau, terus kalau nggak hati-hati itu bisa pecah semuanya gitu, jadi ambiar semuanya. Ambiar mabiar ya. Iya. Ambiar mabiar. Bagus ya, SD ini menceritakan dengan sangat detail, bercerita panjang lebar sampai menggunakan kata gua, berarti kan dia menghayati proses-proses yang dia laksanakan. It's good job XD. Ini kalau kamu presentasi SBK udah mantap banget sih ya. Sebuah penemuan yang unik, kemampuan mewarnai yang bagus. Jadi cukup memuaskan karya kamu bagi saya. Thank you XD. Sekali lagi tepuk tangan buat XD guys. Ini yang on kamera cuma berempat nih, wah nggak adil. Yang di sini ayo on kamera biar saya lihat wajahnya dari layar saja.